We make it. We vape it. Yo vapers, we're back. Di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang cloud chasing. Cloud chasing. Ya, di cloud chasing ini ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan ke kalian untuk Yoi. mencegah, ya, yang pastinya untuk main safety, mencegah kemungkinan-kemungkinan Yang tidak diinginkan. tidak diinginkan. Oke, langsung aja, Ji. Di sini ada beberapa poin yang bakalan kita jelasin. Yang pertama itu ada baterai safety, airflow, jenis liquid, dari modnya itu voltage drop, atomizer, inhale exhale teknik, sama wicking teknik, dan terakhir tentunya building coil. Itu yang paling penting, gimana caranya kita dapetin asap yang banyak dari building coil. Oke, buat poin pertama itu ada Baterai safe. baterai safety. Yoi. Oke, baterai safety di sini kita ambil contoh baterai MXJO. MXGO. Oke, kita jelasin dulu baterai yang dipakai itu adalah baterai lithium, baterai hydrogen yang pasti, ukurannya 18650 dengan kapasitas atau di sini ada miliampere per hour dan ampere. Miliampere per hour di sini adalah Maksudnya tuh apa tuh? miliampere di sini adalah ketahanan baterai. Yoi. Jadi baterai. berapa lama kalian bisa pakai baterai ini? Semakin besar miliampere per hour-nya, otomatis Semakin ketahanan lama. ya semakin lama juga. Semakin awet lah ibaratnya. Semakin awet. Di sini juga ada ampere. Nah, untuk cloud chase ini yang harus kalian perhatikan adalah ampernya. Ampere baterai itu Ampere penting banget. baterai. Penting banget. Nah, di baterai MXJO ini 35 ampere. Nah, nanti bakal dijelasin juga di Ohm's Law. Ini bakal kepake 35 ampere dan juga miliampere dan lain-lainnya. Beserta volt juga. Oke. Selanjutnya airflow, Pak. Poin Airflow. kedua adalah airflow. Airflow. Oke, sebelumnya kita bakalan jelasin. Kita udah ngebangun coil, ntar kita bakal sertakan fotonya dan juga wicking juga. Kita pakai nih mode drip beserta atomizernya. Oke, di sini buat poin kedua adalah airflow. Gimana tuh airflow itu? Supaya benar-benar perfect gitu maksudnya. Supaya cloudnya dapat, yang harus kalian perhatikan dari airflow adalah harus terbuka lebar, bukan berarti berlebihan, tidak berlebihan tapi tidak kekurangan airflow. Harus pas ya. Ya, karena ini contoh airhole-nya dari sini terbuka lebar, tidak tertutup, tapi nggak terbuka lebar banget. Ya. Yang pasti maksimal. Maksimal sesuai sama RDA-nya. Ya harus pakai RDA juga, bukan RDA. Iya sih. Kalau RDA kayak kurang. Ya, airflow itu berpengaruh banget buat kalian para cloud chaser misalnya ingin mendapatkan asap yang maksimal. Airflow itu sangat berpengaruh. Wah, banget. Oke, buat poin ketiga, Jenis liquid yang dipakai nih kalau buat cloud chasing tuh kayak gimana tuh? Jenis liquidnya. ada contoh nih. Ini Max VG. Apa sih? Cumulus. Ya, kalau produknya mungkin ada Cumulus, ada Pada kayak yang kita pakai ini Cumulus. Cumulus. Itu harus Max VG karena VG itu menghasilkan asap yang lebih tebal ketimbang dengan PG. So harus pakai VG. Oke, di poin keempat ada mode. Voltage drop itu apa tuh, Paps tuh? Di mod kan kadang ada Ada voltage jenis drop. Nah, itu kan. Oke, nih kalau kalian ikut kontes misalnya cloud chase kontes atau apapun itu, yang harus kalian perhatikan adalah mode-nya. Kayak Nih, gimana tuh? mode mekanik begini, oke? Ya emang peraturannya kalau cloud chase tuh harus pakai mekanik satu baterai kan? Ya, itu mekanik itu. Oke, di mekanik pun ada dua model. Yang pertama ada hybrid dan yang kedua tuh non hybrid. Apa bedanya tuh? Nah, bedanya ada pada top cap-nya. Top cap. Kalau non hybrid itu jadi di sini. Ini contoh yang kita pakai apa nih? Ini Drake nih hybrid, Hybrid ya. hybrid nih langsung. Jadi Si baterai oke, langsung. pertama gue bakal jelasin tentang non hybrid dulu. Nih, kalau ini contoh hybrid kan. Kalau non hybrid
di sini tuh masih ada penghalang atau konektor gitu. Jadi si center pinnya ini nggak langsung bersentuhan dengan Baterai. kubu positif dari Baterai. baterai itu. Jadi masih ada top capnya gitu. Nah itu buat non hybrid. Kalau buat yang hybrid itu langsung si center pinnya langsung kena sama kubu positif dari baterainya. Jadi langsung bersentuhan. Nah yang kalian harus perhatikan apabila kalian pakai hybrid itu adalah si atomizer. Oke, gue bakal ngasih contoh nih, misalkan nih pakai RDA Avid Life deck torpedo. Nih, di deck ini kalian bisa lihat di sini ada center pinnya nih. Center pin ini nggak boleh lebih ke dalam dari si decknya. Nah, soalnya si deck itu harus keluar ya. harus di luar ya, harus di luar, dia harus bersentuhan sama si kubu positifnya. Kalau yang bersentuhan itu bukan si center pinnya tapi si decknya ini, soalnya si deck ini kan negatif ya. Kalau bersentuhan itu bakal atomizer short. Itu bahaya buat baterai kalian. Itu makanya suka ada kejadian baterai meledak dan lainnya. Itu salah satu faktornya juga. Karena si center pinnya tuh rata sama si decknya ya. Nah, jadi si baterai kena deck. Itu ya, kita juga bakal kita sertakan fotonya di sini. Yoi. Oke, buat poin keempat ya, kelima itu ada atomizer. Ya, atomizer di sini ya kita cuma ngejelasin atomizer yang kalian butuhkan buat cloud chase yang pasti bukan RTA atau RDTA. Kalian harus pakai RDA karena ya ada juga beberapa yang pakai RDTA, cuman menurut gua prefer pribadi mungkin kurang maksimal. Kalau RDA itu kayaknya lebih prefer buat cloud chase. Ya kalian bisa pakai RD yang emang khusus buat cloud chase. Contohnya ada Kennedy, mungkin ada ya ini Avid Life atau ini Rig. Masih banyak lagi. Oke, buat poin selanjutnya ada, nah ini nih, teknik lebih ke inhale dan exhale. Ini penting banget buat kalian yang ingin ikut cloud chase contest gitu-gitu. Kayak gimana tuh? Tekniknya gimana tuh? Biasanya. Pertama teknik inhale nih. Kasih contoh. Inhale. Tarik ke dalam, tapi jangan terlalu dalam. Karena apa? Kalau kalian terlalu fokus ke inhale doang, nggak fokus ke exhale, itu pasti batuk. Kalau batuk ya udah kalah di dis. File. Udah pasti fail. Nih gue kasih contoh ya buat inhale-nya. Tuh inhale tadi sekitar, biasanya sih kalau kontes 3 detik ya? 3 detikan ya, 3 detikan. Oke. Kayak gitulah. Ya itu penting banget. Pokoknya inhale-nya jangan terlalu tarik ke dalam banget, jangan terlalu fokus sama inhale-nya, tapi juga harus fokus sama exhale-nya. Karena kalau kalian terlalu fokus sama inhale-nya, otomatis pasti batuk. Dan juga exhale-nya tarik semaksimal mungkin, keluarin semaksimal mungkin, supaya ngeluarin asap-asap yang benar-benar kalian tarik dikeluarin lagi. Benar. Okay. Nah, kalau inhale sama exhale ini menurut gue nyambungnya sama liquid. Lu juga harus perhatiin pakai liquidnya tuh apa. Kalau pakai liquid Max VG biasanya dia nggak ada nikotin sama nggak bikin nyedak di tenggorokan, jadi lu nggak batuk. Yep. Betul kan? Betul banget. Oke, langsung aja kita ke poin berikutnya. Poin berikutnya apa nih? Poin berikutnya itu wicking teknik. Nah ini penting banget nih. Kenapa gue bilang ini penting banget? Soalnya wicking teknik ini yang ngebantu kalian buat ngasilin asap yang banyak. Kenapa? Ya karena dari wicking ini dia yang nyimpen liquid, dia yang menyalurkan si liquid itu terus ke pembakaran dan menghasilkan si vapornya itu. Oke, ada beberapa teknik wicking yang paling penting dalam cloud chase. Gue bakal ngasih contoh mungkin
Scottish atau enggak Dragon Viking, itu kalian bisa cari, kita juga sertakan fotonya di sini. Kita pakai apa? Dragon, Scottish atau Kita pakai Scottish. Scottish. Yoi, ini contohnya. Fotonya di sini. Fotonya. Lihat foto lebih jelas. Yep. Oke, itu tadi Viking. Terus selanjutnya, poin selanjutnya apa nih Paps? Poin selanjutnya ini adalah poin yang paling terpenting, harus kalian perhatikan buat kalian yang mungkin sebelumnya belum tahu atau udah tahu cuman malas pelajari ini poin terpenting, harus ingat, terpenting. Paling penting ya. Oke, poin terakhir adalah build. Nah, di build ini mencakup tentang Ohm's Law dan juga jenis coil yang kalian bangun. Kita di sini di RDA ini kita pakai pertama Ohm's Law itu adalah rules atau rumus-rumus yang harus kalian pahami, harus banget kalian pahami apabila kalian adalah cloud chaser. Ya. Oke, Ohm's Law ini mencakup pertama voltase, yang kedua ampere, yang ketiga resistance. Oke. Rumusnya adalah gini. Apabila kalian bangun satu RDA dengan ukuran kawat tertentu menghasilkan resistance tertentu, kapasitas ampere yang kalian butuhkan itu tidak boleh melebihi dari kapasitas baterai yang kalian pakai. Kapasitas ampere baterai yang kalian pakai. Di sini kita pakai MXJO 35 ampere. Oke, sebagai contoh di RDA ini kita bangun dengan kawat nikrom 22 gauge 6 lilit 3 mm, itu dapat resistance 0,13 sekian. Oke, langsung aja rumusnya. Rumusnya adalah gini. Si voltase dari baterai, keadaan full baterai dibagi dengan resistance yang kalian dapat dari RDA ini, itu menghasilkan hasilnya adalah ampere yang kalian butuhkan, dan ampere itu tidak boleh lebih besar daripada ampere baterai. Nah, itu batas safety-nya. Oke. Kita kasih contoh yang kita bangun ini. Kita dapat resistance sekitar 0,13. Oke, langsung aja voltase dibagi dengan resistance itu sama dengan ampere kan. Rumusnya bisa dilihat di gambar di sini nih. Di sini. Di sinilah pokoknya lah. Langsung aja 3,7 itu adalah di sini bisa dilihat di baterai kalian juga masih kelihatan 3,7 volt. 3,7 volt. Dibagi dengan resistance tadi yang kita bangun di sini itu dapat 0,13 sekian. Jadi 3,7 dibagi 0,13 ohm itu sama dengan 28 ampere. 28 ampere. Nah, kandungan di baterai ini 35 ampere. 35 ampere. Jadi masih safety karena nggak ngelebihin kapasitas si baterai, ampere baterai. Betul nggak? Iya, betul. Itu penting banget. Ohm's Law ini penting banget buat kalian pelajari, buat kalian pahami, buat kalian para cloud chaser, supaya mencegah kemungkinan yang tidak kalian inginkan, contohnya baterai meledak dan lain-lain. Oke, yang kedua itu adalah jenis coil yang kalian bangun. Yang kita bangun di sini di RDA ini adalah continuous coil build. Itu pakai 22 gauge ukurannya, nikrom. Itu coilnya 3 mm, kita bikin dengan 6 lilit ya. 6 bisa dilihat di fotonya nanti juga di sini nih. Ya, ada fotonya di situ. Nah, dia tuh nyambung supaya, nah itu kan menghasilkan resistance yang lebih kecil walaupun sedikit. Yoi. Itu menghasilkan vapor yang otomatis lebih banyak juga. Ya kita ya itu salah satu jenis coil yang kita pakai apabila kita lagi kontes, cloud chase kontes, atau ingin menghasilkan cloud yang lebih banyak. Ngebul lah pokoknya, pengen ngebul gitu. Ini salah satu yang kita bikin kayak gitu. Tapi banyak juga jenis coil yang bisa kalian pakai. Contohnya nggak cuma gini ya. Contohnya ada parallel coil, ada macro coil build misalnya, parallel coil juga bisa, dan lain-lain. Itu bisa kalian cari atau kalian bisa tonton di channel ini, nanti kita bakal bikin tutorialnya pasti itu. Komen aja. Oke, mungkin buat sesi terakhirnya kita bakal nunjukin hasil yang kita bangun. Ini keadaan baterai penuh yang tadi kita udah bilang, ini 0,13 ohm
dapetnya 28 ampere. Bisa kalian lebih dan bisa kalian tiru juga di mode Drake Hybrid. Drake Hybrid. Ini ngebul banget. Ya keadaannya juga agak panas, agak cepat panas. Jadi hati-hati buat fairingnya ya. Ya hati-hati buat fairingnya, dan kita tidak nyaranin kalian buat pakai harian. Ini bisa kalian pakai kalau kalian mau kontes dan lain-lain. Mau pamer ya. Pamer cloud banyak gitu kan. Lu bisa pakai ini. Ngebul banget. Dan tadi kalian lihat gue inhale-nya juga nggak terlalu lama, karena kalau kelamaan juga pasti bakal batuk. Panas cuy. Panas juga. Saik banget. Kalau gue bilang lu pakai 6 nikotin di ini lu pasti batuk. Kalau kayak gini lu pasti batuk kan, jadi parah banget. Oke. Sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekali lagi kita ingin ingatkan bahwa yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah safety. Oke, safety first. Maksud kita menjelaskan hal ini ke kalian supaya kalian tidak asal bangun coil dengan pengen ohm kecil, pengen resisten kecil, bla bla bla, tapi kalian tidak ngerti baterai, safety dan lain-lain, tidak ngerti Ohm's law dan lain-lain, itu bahaya banget. So mudah-mudahan video ini membantu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa buat like, subscribe, and kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Bye.